gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie ke-20-nya, The Darkest Nightmare. The Darkest Nightmare rilis pertama kali di Jepang 16 April 2016. Movie-nya ini mengambil timeline di antara episode 813 dan 814. Movie-nya kali ini bercerita tentang salah satu member Black Organization, Kurakao, yang berhasil mencuri data penting yang mengungkap siapa saja agen rahasia yang masuk ke organisasi ini. Conan harus mencegah agar data ini tidak diketahui lebih banyak lagi, tapi di saat bersamaan membantu Kurakao mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Dan movie ini adalah movie dengan scene pembukaan yang over the top banget. Malah bukan cuma over the top, tapi over the top. Kayak tiba-tiba jadi inisial D. Dan kayaknya ini movie detektif Conan yang korbannya itu banyak deh. Kayak dua supir truk ini, gak mungkin mereka selamat deh. Apalagi scene ini keren, tapi buat gue ketawa. Gue waktu lihat scene ini, loh kok terbang? Loh kok bisa selamat? Dan ngomongin plot dan ceritanya, gue tahu kalau gue pernah bilang kalau tiga bocil ini masih anak-anak. Jadi ya sikap annoying mereka gue masih bisa toleransi. Tapi di movie ini, terutama this little shit piss me off. Kalian bisa gak sih diem gitu? Anteng duduk manis kek. Terus demi di bocah, mereka nih abuse power man. Ini orang pada ngantri dan harus nunggu lagi karena ada kepolisian. Tapi gara-gara nih tiga bocil nompon sonoko, kagak antri mereka. Kayak DPR kita ini mah. Walaupun gua marah-marah gini ke mereka, tapi kenangan antara mereka dan Kurakao yang ngebuat Kurakao berubah. Dan karena mereka juga Kurakao mati. Tentu, ini bukan tipe movie detektif Conan sebelumnya. Di sini jelas nggak ada puzzle atau kasus-kasus, ya ala-ala detektif lah. Tapi ini yang ngebuat movie ini spesial. Dari beberapa movie detektif Conan sebelumnya, mereka itu nggak pernah fokus dengan apa yang mereka bawakan. Contohnya movie yang ngebawa Kaito Kid deh. Berapa persen sih ada Kaito Kid di dalam movie itu? Ya, paling cuma 20 atau 30%. Bahkan dua movie sebelumnya yang ngebawa Black Organization sebagai plot, itu malah cuma 20% doang. Tapi movie ini plotnya tentang Black Organization, yang di highlight ya Black Organization-nya. Ya emang karakter yang canonnya itu jarang muncul. Tapi Kurakao itu sendiri itu jujur lebih menarik di movie ini. Gue tahu banyak fandom Akai dan Furuya di luar sana, tapi keberadaan mereka di tengah-tengah movie ini jujur itu sedikit ngerusak pace yang ada di movie ini. Gue tahu kita dapat fight scene yang keren kayak gini antara mereka berdua. Tapi kalau boleh gue jujur, gue lebih pengen banyakin momen antara tiga bocil ini dan Kurakao. Gue yakin banyak yang benci sama tiga bocil, terutama yang ini nih. Kalau nggak kena kelakuan mereka, ini Kurakao nggak bakal mati. Tapi yang menurut gua ini adalah cara terbaik ngebuat mereka dalam bahaya tanpa melibatkan Black Organization. Dan ngomongin Kurakao, dari semua karakter di detektif Conan yang mati, terutama di movie-nya, ini satu-satunya karakter yang gua nangis. Aduh, malu gua. Walaupun kita dikenalin sama karakter Kurakao ini cuma sebentar, tapi walaupun cuma sedikit itu, semua scene yang menampilkan dia itu ada impact untuk plot cerita dan perkenalan karakternya. Di awal kita dikenalin dengan kemampuannya dengan action yang over the top ini. Di bagian tengah kita dikenalin dengan karakter dia dan persahabatannya dengan tiga bocil ini. Terutama waktu scene di rumah sakit. Waktu Genta ngejatuhin papan shogi, Kurakao bener-bener nyusun sesuai dengan posisi bidak shogi. Dan lu bisa ambil dua kesimpulan dari scene ini. Kesimpulan pertama, scene ini nunjukin kemampuan Kurakao itu sendiri. Kesimpulan kedua, scene ini menunjukkan seberapa pedulinya Kurakao sama tiga bocil ini. Kalau nih si kacamata tolol nggak dateng, mereka ini masih lanjut main shogi. Yang dimana ini menunjukkan seberapa sukanya Kurakao terhadap mereka. Karena berharganya momen yang diberikan tiga bocil ini di bagian tengah, ngebuat pengorbanan Kurakao di bagian akhir jadi emosional. Nih orang kalau mau kabur di bagian akhir udah bisa kabur waktu ketemu Haibara. Dia aja bisa lolos kejar-kejaran dari dua polisi terbaik, tapi waktu ngelihat mereka yang dia anggap sahabatnya terjebak,
dia memutuskan untuk menyelamatkan dan mengorbankan dirinya. Sorry kalau gue lumayan banyak habisin waktu ngomongin tentang Kurakao, karena ini salah satu karakter favorit gue. Dan gue ngerasa movie ini tuh ngebuang potensi yang ada di karakter ini. Seandainya aja mereka lebih fokus ke Kurakao daripada hal-hal yang gak penting lainnya, kayak duel antara Akai dan Furuya yang menurut gue gak harus selama itu. Atau ngapain lo naruh momen Ran dan Shinichi di bagian akhir dari movie ini? Fokus aja ke Kurakao. Lu punya karakter sebagus ini, perdalam ceritanya, perdalam background story-nya. Pada akhirnya dua hal yang lu tampilin ini gak kemana-mana kan? Akai dan Furuya tetap kerjasama, Ran dan Shinichi baikan itu juga terjadi di background doang. Apalagi scene yang melibatkan FBI, buang-buang waktu. Dan movie ini adalah movie fan service. Duel antara Akai dan Furuya itu fan service. Gin ganteng bet di movie ini itu fan service. Mama Vermont hot banget itu fan service. Bahkan actionnya yang bisa dibilang salah satu action scene terbaik di movie-nya itu juga fan service. Ya kayak gue bilang di awal, movie ini emang bukan kayak movie-movie sebelumnya, nggak ada kasus dan teka-teki yang buat lo mikir. Tapi menurut gue ini malah daya tarik dari movie ini. Sayangnya seandainya aja mereka lebih fokus menceritakan Kurakao daripada fan service, ini bisa jadi salah satu movie detektif Conan terbaik. Karena alasan ini, gue bakal naruh movie ini di lumayan bagus. Gue cuma nggak suka mereka ini punya karakter yang semenarik ini tapi salah menggunakannya. Dan di video selanjutnya gue bakal bahas movie ke-21-nya, The Crimson Love Letter. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.